Selanjutnya ada fungsi teks prosedur. Siapa yang mau bantu? Nadia boleh? Oke, fungsi utama dari teks prosedur adalah memberi petunjuk atau arahan agar pembaca dapat melakukan suatu kegiatan dengan urut dan benar seperti cara membuat kerajinan, masak atau bermain game. Lanjut. Ada ciri-ciri dari teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Nah, teks prosedur ini biasanya menggunakan kalimat perintah, teman-teman. Yang kedua itu menggunakan kata penghubung urutan. Yang ketiga menggunakan keterangan alat, waktu, dan cara. Yang terakhir itu bertujuan memberikan panduan atau petunjuk. Adapun struktur dari teks prosedur itu ada tiga. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan atau alat, yang ketiga ada langkah-langkah. Tujuan ini teman-teman berisi apa sih yang mau kita buat dari teks prosedur. Misalnya teman-teman mau membuat cara membuat teh manis, itu tujuannya. Nah, bahan dan alatnya apa saja nih yang diperlukan dalam membuat teh manis itu. Terus ada langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat teh manis itu. Selanjutnya ada pembahasan teks prosedur. Siapa yang mau tolong bacakan? Boleh. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah atau imperatif, kata kerja aksi seperti rebus, aduk, tekan, konjungsi temporal seperti kemudian, setelah itu, dan juga keterangan waktu atau cara seperti selama 5 menit dan secara perlahan. Nah, di sini ada contoh dari teks prosedur. Siapa yang mau bacakan contohnya? Boleh, Hamna. Saya Maka teks prosedur. Cara membuat teh manis, alat dan bahan. 1 kantong teh tebu, 1 gelas air panas, 1 sampai 2 sendok teh gula, gelas dan sendok. Langkah-langkah: masak air hingga mendidih, tuang air ke dalam gelas, celupkan teh ke dalam gelas, tambahkan gula secukupnya, aduk hingga merata. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan bahwa struktur dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang terakhir ada langkah-langkah. Nah, ini adalah contoh dari
kali. Sore tepuk 3 kali. Kalau tepuk malam 4. Ya. setengah. Oh. tidur. Siap ya? Tepuk sore. Tepuk sore. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Ya. Ayo, masih belum pada fokus nih. Lagi-lagi ya. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Iya, jadi udah pada fokus nih ya sekarang ya. Ayo boleh duduk kembali. Jadi dari materi yang telah Ibu jelaskan, sekarang Ibu mau mengadakan sebuah kuis. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, boleh angkat tangannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, berikut ini yang merupakan ciri khas bahasa dalam teks prosedur adalah. Siapa yang bisa menjawab? Boleh, nih, apa jawabannya? B. Menggunakan kata kerja asli dan kalimat perintah. Oke, kita lihat ya. Betul. Mas, ciri khas bahasa dalam teks prosedur itu adalah menggunakan kata kerja, aksi, dan kalimat perintah. Pertanyaan nomor 2. Bagian awal dalam struktur teks prosedur biasanya berisi tujuan. Kita lihat ya. Wow. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalimat berikut yang termasuk dalam kalimat dalam teks prosedur adalah. Siapa yang bisa jawab? Cepu. Oke, kita lihat ya. Pertanyaan keempat. Tujuan teks prosedur adalah. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Kata yang termasuk konjungsi temporal adalah B. Oke, teman-teman kayaknya sudah pada paham ya mengenai apa itu teks prosedur. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk teman-teman mengerjakan membuat 1 buah teks prosedur atau 1 buah teks langkah-langkah dalam kegiatan sehari-hari teman-teman. Satu kelompok bisa berisi 2 sampai 3 orang. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan teks prosedur ini. A few moments later. Oke, mungkin kelompok siapa dulu yang mau maju? Saya boleh Kak. Boleh kan? Eka sama siapa? Nadia. Sama Nadia, boleh. Yang lain perhatikan teman-temannya ya. Cara menyikat gigi dengan benar. Tujuannya menjelaskan langkah-langkah menyikat gigi dengan benar agar gigi bersih dan sehat. Alat dan bahannya yaitu sikat gigi, pasta gigi, dan air bersih. Nah, alat-alatnya itu yang pertama itu saya sikat gigi dengan air bersih. Lalu kedua, pasang pasta gigi secukupnya pada sikat. Ketiga, sikat gigi dengan gerakan memutar dari atas ke bawah secara perlahan. Keempat, bersihkan seluruh bagian gigi termasuk bagian belakang dan salah-salah gigi. Kelima, kumur-kumur dengan air hingga mulut terasa bersih. Dan yang keenam, bersihkan sikat gigi dan simpan di tempat kering. Nah, hasilnya itu gigi menjadi bersih, napas segar, dan mulut terasa lebih sehat. Ada sini beberapa soalnya. Yang pertama itu ada kata kerja
bagian ya. Lupa dia. Iya. Next prosedur membuat mie instan. Juga menjelaskan cara membuat mie instan dengan metode cepat. Alat dan bahan: 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, kompor, mangkuk, sendok atau garpu. Langkah-langkah: siapkan panci lalu isi dengan air sekitar 400 ml atau sesuai petunjuk pada tulis. Nyalakan kompor dan panaskan air 3 ml. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih. Masak selama 3-5 menit hingga mie matang dan lembut. Sambil menunggu mie matang, ubah bumbu yang terdapat di dalam bungkus mie dan tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah mie matang, tuangkan bersama kuahnya ke dalam mangkuk berisi bubuk. Aduk mie hingga bubuk termerata. Mie instan siap disajikan dan dinikmati selagi panas. Jadi kebahasan yang digunakan kata kerja imperatif. Siapkan, masukkan, tuangkan, aduk. Konjungsi temporal, lalu kemudian setelah itu sambil hingga. Urutan logis dari menyiapkan alat dan bahan sampai mie siap disajikan. Baik, terima kasih Hamda dan Raffi. Boleh tepuk tangan yang pertamanya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada materi minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.